Saya perkenalkan pertama dari Kak Edo. Kak Edo adalah direktur festival Mini Kino Film Week. Itu salah satu festival film pendek tertua di Indonesia dan itu ada di Bali. Jadi Kak Edo ini lulusan graphic design ISI Yogyakarta, juga sempat di Institut Teknologi Los Angeles. Terus sekarang jadi mengajar musik dan juga ya di Mini Kino sendiri gitu. Terus kedua ada Made Birus. Made Birus adalah seorang penulis dan juga aktivis film gitu ya. Jadi sudah di Mini Kino sejak tahun 2003. Jadi kalau Mini Kino Film Week itu biasanya ada pop-up cinema atau sinema layar tancap gitu keliling Bali dan juga sempat ke Lombok, beberapa tempat lainnya. Jadi Made Birus ini biasanya yang in charge untuk pop-up cinema itu. Terus yang terakhir ada Kak Cika, Francisca Prihadi. Kak Cika adalah seorang program direktur Mini Kino Film Week, jadi juga sempat menjadi juri di beberapa festival film pendek besar dunia gitu. Ada Real Oz Australia, terus Thai Short, terus ada apa namanya yang eksperimen di Jepang, Kajika Image Forum, juga ada Image Forum. Dan Kajika juga baru saja menamatkan studinya, penelitiannya tentang short film gitu. Jadi sangat berbahagia sekali kita pada siang hari ini ketemu Edo, Birus, dan Cika ngobrolin soal mungkin mendekati gitu bagaimana mengulas film pendek yang mungkin ideal gitu ya. Itu saja sedikit pemaparan dari saya. Mungkin langsung pertanyaan pertama gitu. Apa Kak Edo mungkin bisa pemaparan dulu itu 5 atau 10 menit. Halo, selamat siang semuanya. Senang sekali kita bisa ketemu siang. Tadi kita di sebelum berangkat ke sini kita ngobrol di Batu Liti gitu. Kita sempat ngobrol untuk gimana strukturnya untuk menyampaikan materi siang ini. Jadi kita pikir mungkin pertama kali aku akan menyampaikan pemaparan sedikit apa sih sebetulnya Mini Kino itu buat yang baik yang belum kenal maupun yang juga yang sudah kenal. Kemudian nanti Cika akan menambahkan mengenai lebih masuk mengenai penulisan ulasan film. Kemudian Mati yang kita harapkan masukan dari sebagai praktisi karena dia juga filmmaker. Ketika sebuah film karya film diulas apa sih yang diharapkan ulasan seperti apa? Dan tentu saja kita akan saling memberi masukan ya, bukan kemudian aku kemudian gitu. Nah, untuk mulai mungkin mulai, oh ya, aku juga mau bilang terima kasih ke Juli untuk mewakili kita, memperkenalkan kita semua. Ada yang mau ditambahkan? Akhiran narasumbernya memperkenalkan moderatornya. Jadi Juli ini memang spesies istimewa. Istimewanya karena kayak zaman dahulu kala kita justru di Akubang ya, kampus Akubang ya di Drupadi Renon, kita mengadakan sebuah kolaborasi sama Balai Bengong. Memang niatnya selalu ingin terhubung dengan para penulis gitu. Jadi pada tahun itu 2016 kalau nggak salah kita mengadakan sebuah kegiatan sifatnya penulisan juga ya, workshop penulisan. Dan Juli datang dengan heroik dari Pacung. Kamu dulu bekerja di Pacung kan? Aku di Pacung di Kumel gitu kan, terus capek gitu kan, berdebu gitu kan. Sih tapi hebat sekali ya, bersemangat sekali. Ternyata nyangkut dia, menulis tentang Mini Kino, menulis tentang film pendek, ulasan program, dan sempat 1,5 tahun atau 2 tahun ikut membantu Mini Kino dan nggak mulus juga. Dan nggak mulus, ini berantem terus berdua nih. Kata-kata kasar itu keluar sih berantem. Lah, tapi 2 tahun itu adalah menarik sekali karena kemudian Juli juga banyak berkontribusi dari sisi kualifikasi dia sebagai penulis. Jadi Juli juga membantu kita untuk buku 17 tahun Mini Kino. Kita bikin semacam autobiografi memperingati
17 tahun Minikino berdiri tahun 2019 lalu, berarti sekarang berusia 20 tahun, tiga mata tambah tua. Dan yang menarik juga adalah Juli dengan kualifikasinya tersebut kemudian membawa dia cukup jauh ya. Kamu dan Edo sempat mewakili Minikino untuk pergi ke Labuan Rimba di Amantea di Itali. Jadi dikasih mimpi-mimpi dulu gitu. Maksudnya adalah apa yang dengan senang hati dikerjakan rasanya bisa membawa kita pergi jauh. Sejauh apa yang nggak tahu gitu kadang-kadang, tapi aku pikir itu penting untuk dicatat tentang keterlibatan Juli dan hubungan dengan Minikino. Dan ya kita senang juga karena Juli juga berhasil akhirnya menyelesaikan studinya. udah Oke, makasih. Oke, aku pikir paling gampang mulai dari website. Tadinya aku pikir mau bisa ditampilkan di sini, tapi karena ternyata nggak ada monitor di sini. Yuk kita sama-sama semua yang punya HP masuk ke minikino.org di Google Chrome atau apa aja browser websitenya. Aku tunggu sebentar. minikino.org, bukan .com-nya, .org. Kalau udah masuk, aku bisa mulai. Oke. Di sana ada di sisi kiri atas atau kalau kanan. Kalau kita melihat ke layar sisi kanan atas itu ada 3 garis. 3 garis itu bisa diklik. Nah, itu menu. Ada event tahunan, ada program, studio, artikel, dan lain-lain. Nah, tapi terus di sisi paling atasnya itu ada tulisan Minikino. Di tulisan Minikino, di sebelah kiri tulisan Minikino itu ada panah, ada segitiga ke bawah, itu ditekan. Sebelah kanan, ketemu? Akan membuka semua menu. Yang paling atas ada tulisan tentang Minikino, Minikino, kontak Minikino. Ketemu nggak? Ketemu ya. Nah, itu aku akan usulkan untuk yang ingin tahu Minikino itu apa dan segala macam bisa masuk ke Minikino FAQ, Minikino FAQ. Boleh diklik aja. Minikino FAQ. Nah, di situ semua pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali kita terima dari teman-teman yang belum kenal Minikino, bahkan yang sudah kenal Minikino pun seringkali punya pertanyaan-pertanyaan yang sangat umum di sana. Di situ ada listnya. Jadi mulai pertanyaan umum tentang apa sih film pendek itu, apa durasi standar film pendek, untuk apa film pendek dibuat, itu semua kita tulis jawabannya sama. Dan sampai tanya tentang Minikino itu apa, Minikino ada di mana, dan segala macam. Itu semua ada di sana ya. Ketemu nggak? Ketemu. Ya, terima kasih. Ada yang nggak ketemu? Oke, kita lanjut aja. Aku rasa perkenalanku tentang Minikino hanya singkat aja. Bahwa Minikino adalah organisasi festival film pendek internasional. Tentu kemudian penjabarannya akan luas sekali, apa itu film pendek, apa itu festival film, apa itu film pendek, kemudian kenapa internasional dan segala macam. Itu semua jawabannya ada di website dan aku tidak perlu mengulangi lagi semua di situ. Terima kasih. Mungkin segitu aja dari aku perkenalan tentang Minikino. Jadi sekarang bisa aku lempar ke Cika untuk masuk ke apa yang kita lakukan terkait dengan penulisan ulasan film ini. Ada kegiatan-kegiatan apa saja dan segala macam. Silakan Cika. Karena udah pada megang HP, jadi enaknya adalah untuk klik yang 3 titik yang di atas tadi, terus kemudian kita masuk yuk ke Minikino, artikel. Jadi itu tadi yang home Minikino event tahunan program studio store artikel. Nah, yang artikelnya kita klik. Nah, nanti itu akan membawa kalian ke sebuah
tautan minikino.org/articles. Ya, kelihatan ya, banyak. Nah, ini adalah rumah dari tulisan-tulisan tentang, nah ini tentang, semuanya terkait dengan film pendek, tapi tentang filmnya, tentang program filmnya, tentang acaranya sendiri. Di sana terbagi dalam beberapa dalam beberapa bagian ya, dari mulai tentang film pendek, catatan, interview, opini, internasional. Nah, kalau internasional itu diklik itu tulisannya dalam bahasa Inggris. Jadi kita tidak menutup kemungkinan bahwa tulisannya dalam bahasa Indonesia diperbolehkan. Ketika kemudian kita pikir tulisan ini cukup penting untuk kemudian juga dibuat terjemahannya dibuat dalam versi bahasa Inggrisnya, kemudian kita akan melakukan usaha ekstra untuk menambah terjemahannya. Tapi juga kita juga tangan terbuka menyambut tulisan-tulisan dalam bahasa Inggris juga. Film-film pendek yang diputar di dalam program-program Minikino itu sepanjang tahunnya bervariasi, dari mulai film-film pendek Indonesia, film pendek dari Bali juga tentunya. Mungkin ada yang sempat nonton program Indonesia Raja mungkin beberapa hari yang lalu, Asia Tenggara, internasional. Dan perhelatan yang paling besarnya adalah yang tiap tahun di bulan September ya, sekarang Minikino Film Week Bali International Short Film Festival. Posisi Minikino tentu saja punya kepentingan besar untuk memberi posisi dan sorotan yang baik dan positif buat film pendek Indonesia dan karya-karya dari Indonesia. Tapi kita tidak menganggap film pendek Indonesia lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada yang asing. Tentu saja, tapi membuka diri terhadap isolasi lebih baik karena kemudian bisa saling belajar untuk para pembuatnya juga, untuk juga para penontonnya juga. Jadi ada sinergi yang baik, dan disitulah kemudian titik celah bahwa literasi itu penting karena filmnya sendiri adalah karya literasi, literatur, punya nilai literatur. Tidak semua, tentu saja apa yang kita baca juga tidak semuanya punya nilai, ya kan? Tapi film, apalagi di tahun 2022 itu memiliki nilai literasi yang sangat tinggi dan tidak banyak yang sadar itu. Itulah sebabnya juga membuat karya lain yang bentuknya tulisan menjadi sangat penting, karena makin abadilah pemikiran yang sudah dipikirkan oleh si pembuat karya film ini dan menghasilkan karya lain, dan apa yang ingin dia suarakan ditangkap dan kemudian disuarakan lagi, semoga lebih besar. Dan aku mau nambahin. Dan ya, aku nambahin. Kenapa penulisan ulasan film ini penting sekali? Karena masih sangat kurang di Indonesia. Pemerintah itu sampai sejauh ini, bahkan sampai saat kita bicara, ini fokusnya masih sangat besar ke produksi. Penulisan ulasan film, kritik itu masih sangat minim, sehingga penting sekali. Apalagi kalau kita ngomong di Indonesia, apalagi kalau kita ngomong di Bali, yang produksinya pun minim, tapi penulisan tentang film lebih minim lagi, jauh lebih minim lagi. Ya, terima kasih tambah. Itu ulasan film secara general, dan juga itu juga fakta perhatian pemerintah secara umum terhadap film. Kalau dibedah lagi masuk film pendek itu makin anak bawang sebetulnya. Jangankan anak bawang, dianggap anak juga mungkin enggak secara tidak sadar gitu kan, karena dianggap bahwa karyanya sudah terjadi karena ya sudah terjadilah, lalu bisa tonton di mana-mana gitu. Padahal sebetulnya bukan seperti itu gitu. Jadi dalam arti sebagai gambaran sederhana ya, ini ada teman-teman yang sudah pernah datang nggak ke Minikino Film Week tahun-tahun lalu? Ada? Contek programmer juga sama Juli, asik. Pernah datang ke pemutaran program Indonesia Raja yang diadakan entah di Mahima atau di mana? Ada satu, ada yang mungkin filmmaker juga makanya datang. Oke, baik, bagus. Berarti lebih dari 80% belum, sehingga moga-moga harus pertemuan ini jadi pingin tahu dan jadi nyobain ya. Dan nah, gambarannya gini. Gambarannya kalau sebuah festival film yang memutar mungkin film panjang dan film pendek,
mungkin ada sekitar 40 film panjang dalam satu minggu misalnya ya. Dalam satu minggu mungkin ada 40 film panjang, mungkin ada 20 film pendek. Mungkin rata-rata katakanlah gitu kan. Nggak, sangat tidak bertanggung jawab memang, tapi cuma untuk memberi gambaran gitu kan. Nah, kalau film pendek, festival film pendek mendedikasikan hanya untuk film pendek dalam satu minggu yang sama, bisa terjadi lebih dari 200 film pendek yang bisa ditonton dalam satu minggu. Artinya, sebagai penonton saja, tentu saja akan lebih banyak. Kalau misalnya penontonnya penonton rajin ya, tiap hari memang nonton, menghabiskan mungkin sekitar 2-3 jam hidupnya untuk menikmati festival tersebut tiap harinya. Artinya sebetulnya ketika dia datang ke sebuah festival film yang memutar panjang dan pendek, ada kemungkinan mungkin dia cuma tahan nonton satu mungkin ya. Ini kan satu aja udah mau 1,5-2 jam, udah gitu udah kayak rasanya penuh gitu, rasanya udah padat. Artinya dia satu minggu itu mungkin hanya nonton sekitar 7 film panjang. Itu penonton biasa. Penonton dari industri dalam artian bahwa dia memang punya kepentingan dalam industri film, entah dia produser, entah dia distributor, entah dia dari TV, entah dari mana, dia juga membatasi waktunya. Mungkin beda dengan penonton biasa, dia mungkin akan nontonnya sedikit lebih banyak. Tapi paling dia cuma tahan paling 3 jam, sudah itu mungkin meeting-meeting bisnis lainnya ya. Artinya seminggu itu mungkin satu orang itu hanya terekspos 6-10-12 film panjang durasinya. Tapi ketika kemudian seseorang masuk ke sirkuit festival film pendek, nonton nih festival film pendek, otomatis dengan durasi yang sama, dia mungkin akan nonton 5 kali lebih banyak. Kenapa? Karena dalam 2 jam itu yang dia tonton bukan hanya satu film panjang, tapi dia mungkin nonton 5 atau 6 film pendek. Karena durasinya sih pendek, tapi kan dipertontonkan dalam sebuah program. Jadi sebagai gambarannya, sistem matematika sederhana, artinya seorang penonton di festival film pendek bukan hanya menonton 6-12, dia artinya nonton 30-60 film pendek dalam seminggu itu. Banyak. Dan tentu saja tidak semuanya mungkin dicerna ya. Karena tidak semuanya dicerna, itu juga alasannya kenapa sebetulnya sangat membantu ketika ada ulasan tentang hal tersebut. Sebagai penonton awam akan sangat bermanfaat mungkin kalau kalian pergi sini nonton bioskop kayak enggak ya? Pergi makan. Mana Pak follow kan IG apa itu yang nom gitu nggak? Baca dulu nggak ulasannya? Baca ya, baca dulu kan. Kesana, karena selain keluar duit kan keluar tenaga juga kan untuk datang ya. Ibaratnya gitu. Sebetulnya kita ini jauh dalam lubuk hati adalah pembaca yang baik. Harapannya begitu. Karena kita tidak mau dirugikan, ingin tahu pendapat orang, biar orang lain aja dulu pengalaman seperti apa. Kira-kira sama. Sehingga ulasan film pendek sebetulnya sangat-sangat penting karena orang ketika menonton lebih banyak pilihannya, juga ingin tahu yang mana sih sebetulnya ya yang bagus. Tapi itu tadi Edo sudah sebutkan bahwa sedikit yang dia tulis, terlalu sedikit dibanding dengan jumlah karya yang sebetulnya ditunjukkan. Itu dari sisi penonton yang datang yang sebetulnya bisa sangat memanfaatkan karya tulisan itu. Kemudian dari sisi festival sendiri tersebut juga sebetulnya ya sangat membutuhkan sebetulnya para penulis ini gitu, karena film-film yang biasanya film-film pendek yang terpilih di dalam sebuah festival sudah dipilih itu disaring dari banyak, jadi bukan sembarangan kan, tentunya ada tim seleksinya gitu kan, sehingga sebetulnya ini bukan film pendek biasa tapi ada memiliki nilai. Masalahnya memiliki nilai apakah itu kan kemudian tidak tersiarkan juga secara mendalam ya kalau tidak ditulis. Nah itu sebetulnya latar belakang dari pemikiran kenapa kita pikir Mini Kino juga sudah 2 tahun terakhir ini menaruh perhatian lebih besar untuk
mengemong pada dasarnya ya akhirnya ini project mengemong ya, mengemong para film festival writer kita sebut, karena kita ingin mencoba memperkenalkan sebuah dunia yang sepi, tapi bukan berarti nggak ada temannya loh gitu. Sepi itu maksudnya karena festival film pendek sedikit, festival film pendek di dunia jauh lebih sedikit dibanding film panjang tentunya, tapi kita saling terhubung. Para pembuat film pendek ya makin lama makin banyak karena seakan makin mudah, tapi membuat karya yang bermutu tentunya sulit. Tapi kemudian siapa yang bisa menilai ia bermutu atau tidak? Salah satunya adalah dunia semesta yang dibuat oleh penulis ini. Memvalidasi atau tidak memvalidasi sebetulnya bisa terjadi. Nah, Aku nambahin dikit. Aku mungkin ngomong agak besar ya, jadi ngomong besar. Ngomong industri film, sering dengar kata-kata itu ya, industri film Indonesia, industri film. Sebetulnya akhirnya industri, ketika kita ngomong industri film itu gak mungkin kalau tidak bicara film pendek, karena sejarah filmnya sendiri, sejarah film dunia itu berangkatnya dari film pendek. Ketika kamera pertama ditemukan, teknologinya ditemukan, semua karya film yang dibuat pada awal-awal sejarah itu semuanya film pendek. Dan ini sudah menjadi satu kultur film. Kita ngomong budaya itu kan cara pikir, cara sudut pandang itu yang berlaku dalam satu kelompok masyarakat itu sudah terbentuk dalam kultur film pendek itu sendiri. Justru ketika kita ngomong film panjang yang seringkali jadi fokus industri itu muncul belakangan. Film-film itu udah mulai dibuat di akhir abad 20, jadi sekitar 1890-an sudah mulai dibuat. Film panjang itu baru mulai muncul di tahun 1910-an sampai 1920-an yang kemudian berkembang menjadi mega industri. Itu jadi semuanya berawal dari film pendek. Nah, kembali lagi ke industri film di Indonesia. Ketika kita ngomong industri film, sebetulnya sangat penting memberi perhatian ke pondasinya ini, film pendek. Dan ketika kita ngomong penulis ulasan film, kritik film, bahkan penonton film itu bagian penting dari industri. Pelajar mahasiswa film, dia bagian dari industri itu, penulis pun bagian dari industri itu. Itu tambahan kucing, silakan. Ya oke. Tadi industri. Oke, tambahin lagi dulu ya, materinya lagi ya. Apakah industri itu sudah terbentuk di Indonesia? Itu kan selalu. Oke, yaudah saya pick up dari ini, saya ambil dari industri. Nah, ketika industri itu industri film, mungkin kalau industri film panjangnya mungkin ada ya. Industri film dokumenter juga ada, sedikit lebih jelas daripada film pendek sebetulnya. Kalau industri film pendek lebih nggak ada lagi. Dan itu tenang saja, nasibnya bukan hanya nasib Indonesia, tapi di seluruh dunia pun begitu. Kalau gitu sekarang nasib penulis tentang film pendek seperti apa? Nggak apa-apa, kita ciptakan bersama. Ya seperti Mahima juga menciptakan bersama sebuah tempat seperti ini, sebetulnya semangatnya sama gitu. Kita mulai menulis, membuat jejak digitalnya, memperkenalkan dan menegaskan bahwa elemen ini penting dalam bentuk industrinya yang kemudian harapannya bisa dinikmati bersama dan harus mulai menulis, sebab kalau tidak cuma ngomel-ngomel aja gitu. Nah, sebentar lagi sebetulnya aku ingin masuk lebih tidak teknis, tapi ingin membuat kalian membaca beberapa contoh artikel dan misalnya film itu seperti apa sih, ulasan filmnya ditulisnya seperti apa lah. Apalagi kalau film pendek, berarti kalau gitu kalau menulis apakah hanya satu ataukah ke-6-6-nya ataukah ya. Nah, sebelum masuk sana, kalau ada pertanyaan boleh.
Dan juga saya mau bilang bahwa saya nggak tahu bagaimana sih landscape penulis sekarang ini, apakah masih ada tuh penugasan dari media itu, masih ada nggak sih? Penugasan media itu dalam artian ini ada festival. Iya, atau apapun untuk misalnya untuk Ada rilis. masih ada ya? Hah? Masih ada ya? Di beberapa media masih ada. Beberapa media masih ada ya. Dan biasanya apakah masih sama alur bekerjanya, dalam artian si penulis kemudian mempresentasikan beberapa ide, ini saya bisa bikin tulisan A, B, C, D, E, terus kemudian editornya atau siapanya bilang oke, kalau gitu yang C, apakah seperti itu masih? Ada yang masih. Ada yang masih. Saya percaya ada yang masih 1, 2, 3. Percaya. Tapi jumlahnya yang Lagi cek. kita berarti ya. Tapi sebagian besar sudah nggak ada. Sebenarnya sudah nggak ada. Oke. Kadang-kadang kita harus hidup berdasarkan kepercayaan. Berbahagialah ya, Pak. Tidak lihat tapi percaya gitu. Penting kenyataan. Oke. Tapi poin saya kenapa kemudian isu ini saya munculkan, karena pada suatu hari, pada suatu zaman yang entah berapa puluh tahun yang lalu, penulis kemudian yang bahkan bekerja lepas pada sebuah media bisa mengusulkan karya tugas penulisannya. Saya mau menulis tentang film ABC karena akan diputar di festival XYZ dan ini penting. Dia bahkan mungkin dikirim ke festival itu untuk menulis tentang festival itu, tentang film-film itu gitu lah, atau melakukan interview tentang itu. Tapi itu hanya legenda sekarang, teman-teman, tidak ada. Mungkin tidak. Mungkin tidak ada. Bahkan Guardian pun tidak ada lagi sekarang. Maksudnya media besar seperti Guardian, Variety udah jelas tidak ada slot untuk film pendek, semuanya film panjang. Guardian nggak ada slot. Jadi judulnya adalah makin sedikit kanal sebetulnya untuk menulis tentang film pendek. Tapi bukan tidak ada, dan belakangan malah muncul secara independen gerakan-gerakan untuk ya merawat, karena merawat para penulisnya juga dan memberi ruang yang baik untuk agar tulisan-tulisan ini tetap hidup dan tetap bisa diakses, karena penting, tidak boleh hilang Karena seringkali kan hubungannya sama ini ekosistem ekonominya kembali ketika dia tidak menawarkan Iya. mungkin biar Nggak kedengeran, biar masuk kota merah. Itu dah. Ya, tapi kadang-kadang untuk membangkitkan minat penulis atau minat ngapain gitu, minat jual pulsa misalnya atau minat jualan nasi cenggo gitu, itu kan selalu hubungannya sama dia punya nilai ekonomi nggak? Iya, makanya emang harus dibuat sih sebetulnya. Okay. Dan harus dibuatnya itu terus terang, kalau ditanya Mini Kino misalnya, Mini Kino berusaha untuk membuat ruang itu gitu. Setiap tulisan yang masuk belum tentu diterima semuanya, tapi ada imbalan. Nilainya Rp50.000 per artikel, nggak banyak ya. Tapi kalau rajin nulis, siapa tahu. Kan film pendeknya ratusan nih. Kita lagi mencari-cari siapa yang kuat nulis lebih dari 3 sebulan. Nggak banyak, tapi ada. Itu maksudnya aku mancing supaya keluar. Supaya keluar nilai harga. rupiahnya. Keluar harga. Itu bagus lah Rp50.000 itu. Kalau di media-media itu berapa sih tulis kalau penulis lepas? Aku kurang tahu ya di Kalau media. wartawan online itu 25.000 per berita. Bih, lebih bagus dong kita. Kalau Kompas itu 45, kompas.com 45. Wah, kalau ketinggian nanti. Kalau gitu dipotong PPh 21. Kita mesti menyesuaikan ya. Tapi tulisannya kan continue tiap hari. Oh iya ya, tiap hari, betul juga. Oke, baik, berarti Rp50.000 oke lah ya. Nah, oke, nilai ekonomi, betul sekali nilai ekonomi. Sharing, nanti bisa dilihat-lihat juga di rumah nanti. Ada yang namanya talkingshorts.com. Talking Shorts ini menarik, di launching tahun 2020. Memang dibuatnya oleh para penggerak festival film pendek, para programmer, ada direktur festival juga sana, dan mereka penulis juga. Tapi settingnya di Eropa. Kalau di Eropa, festival filmnya jamuran. Kok jamuran? Maksudnya menjamur. Indonesia jamuran. Di Indonesia jamuran, maksudnya menjamur. Dalam artian
banyak di tiap negara bisa lebih dari 50, kemudian juga infrastruktur yang cukup baik ya antar satu negara dengan negara yang lain, dan mobilitas dengan European Union membuat mereka sebetulnya bisa saling mengunjungi dengan baik, dan ekosistem ekonomi untuk film pendeknya juga. ya ekosistemnya lebih terawat. Mereka punya sistem distribusinya yang sangat bagus, kemudian mereka punya Arte itu perusahaan TV yang dedikasinya untuk film-film art, termasuk film pendek. Dan mereka berani bayar mahal untuk sebuah film. Tentu standarnya tinggi juga, jadi belum pernah ada film Indonesia bisa masuk ke sana. Nah, hubungannya si Talking Shorts ini dengan ekosistem yang sudah terbentuk di Eropa sana adalah, pun bahkan di bagian dunia yang sudah begitu baik infrastrukturnya, kebutuhan untuk para penulis ini baru ditangkap idenya oleh segelintir orang, dan Talking Shorts termasuk yang pertama. Ya, yang mereka tawarkan adalah mereka punya sekelompok penulis yang kemudian mereka sudah tahu reputasinya, tulisan karya jejaknya juga sudah baik. Ini yang kemudian mereka tawarkan ke para festival untuk kemudian ayo berlangganan, sehingga kemudian penulisnya nanti bisa dikirim ke festivalmu, nanti meliput festivalmu, menulis sekian jumlah. Nah, karena tahun 2020 juga kami melihat itu, kami pikir oke lah, belum sampai semuluk itu bisa membuat ekosistem yang lebih mendatangkan nilai ekonomi lebih banyak, tapi yang harus dijaring nih adalah para penulisnya, dan memperkenalkan bahwa ada loh tulisan-tulisan tentang film pendek yang dibutuhkan gitu. Nah, kira-kira gitu. Nah, mungkin aku Kamu kok belum nambahin sih? Belum ya? Karena sebagai filmmaker ya belum ya? Masih. Oh, masih. Udah ditunjuk salah nih, pengennya arah. Jadi nih moderatornya dulu mungkin biar aku ini apa namanya, biar bisa nyambung sama Blibirus, karena mungkin Blibirus yang akan lebih fokus ngomongin soal teks penulisan gitu, atau aku nggak tahu di teman-teman di Minikino bagaimana alur. Misal tadi Kak Cika sempat menjelaskan bahwa ketika ada mengirim tulisan soal film, ulasan film gitu, tidak semuanya dipilih gitu. Jadi mungkin pertanyaannya adalah tulisan yang seperti apa gitu yang diinginkan, atau yang mungkin ideal untuk sebuah festival film pendek internasional gitu. nyambung dengan artikel tadi. Oh gitu. Oke. Apa yang Nah, atau kesalahan umum yang terjadi? sebetulnya kesalahan umum yang terjadi nanti kita praktek sendiri, karena nanti kita pingin kalian nonton film di YouTube, ternyata bagus kok. Terus nanti kalian ini nge-gym nulis 15 menit. Nulis satu paragraf. Nah, tapi nanti di situ nanti baru karena praktek sendiri bisa ketahuan, teman-teman pun pasti akan melakukan kesalahan yang sama, tenang aja. Nah, jadi daripada bilang yang nggak diinginkan, lebih baik bilang yang kita inginkan ya. Yang kita inginkan adalah misalnya nih, kalau kalian masuk tadi ke minikino.org/artikel. Oh iya, CLES, articles bahasa Inggris. Ya. Nah, kemudian kalian mungkin bisa search mungkin Kanya gitu ya. Kanya ini banyak sekali loh ininya, tertinggi dia. Karena filmmakernya suka sharing. Dah, kalau ada Kanya nanti tolong deh diklik, cobain yang apa ya, ini Once Upon a Time in Indonesia, ketika YouTuber menunggangi petaka. Iya, dapat? Clickbait tuh. Isinya iklan Viagra. Nah, ini ada ya, dapat ya? Menunggangi petaka. Pintar dia aku mencari judul. Ada ya? Ya sebetulnya Kanya. Kanya, Kanya. Itu nama penulis. Kanya Bestari ya. Ceritain aja. Ayo udah deh, tak ceritain aja ya. Kanya ini siapa? Oh iya, ya, tar dulu. Cerita dulu bahwa bisa merupakan ulasan satu film pendek dari program. Nah, kalau ini dia mengulas satu film pendek Indonesia yang diputar di Jakarta Metropolitan, program Jakarta Metropolitan tahun lalu. Dia mengulas tentang bagaimana, ya nanti baca sendiri ya, tentang kemiskinan, tentang YouTuber gitu.
contoh. Kemudian ada lagi yang juga bisa juga mengulas tentang sebuah karya film lebih tadi sebuah karya film tentang isunya ya, betul. Lebih banyak memang para penulis yang masuk nih tulisannya mengulas sebuah film pendek juga dari konteks. Jadi dari konteks kalian sebagai penontonnya, kemudian konteks Indonesia, walaupun itu kemudian filmnya film dari luar Indonesia. Selain sebagai penulis yang menulis tentang film tersebut menghubungkan dengan konteksnya, baik sosial, budaya, politik maupun ekonomi, kemudian bisa juga yang unik adalah misalnya nanti ada lagi tulisan tentang dari Raihan Darmawan, pakai bahasa Inggris dia nulisnya. Itu dia nulis tentang bagaimana dia nulis tentang ini, the cinematic experience of slumber. Bagaimana ketika orang suka ketiduran kalau lagi nonton. Kalau ini dia tidak mengerucut tentang sebuah program, tapi tentang pengalaman menonton, gitu. Terus kemudian bisa juga ada lagi yang menulis juga tentang pengalaman berfestival, pengalaman menonton festival film, karena kemudian juga programnya ada yang diputar di layar tancap. Jadi kemudian ada yang seperti ini, seperti penulisan traveling ya, jadi jurnal, seperti jurnal bepergian, ya. Dan kesalahan umum, bukan kesalahan sih sebetulnya. Yang umum masuk adalah bagaimana bagaimana mereka menceritakan ulang. Nah, yang sering kita temukan di penulis pemula mungkin nggak bisa dibilang kesalahan juga ya, tapi membuat dia kelihatan seperti pemula itu adalah ketika dia mengulas sebuah film, dia menceritakan ulang isi filmnya. Itu yang kadang-kadang kita pikir untuk apa diceritain ulang. Dan yang paling sering kita lakukan adalah kalau kita kemudian menerima artikel nih, tadi kan juga Juli menyinggung tidak semuanya dipublish ya. Kalau ada yang tidak terlalu parah, maksudnya ini kayak ada harapan untuk bisa diperbaiki, kita kemudian membantu memperbaikinya dan kemudian mengirimkan kembali ya kepada mereka untuk disetujui atau dirombak lagi. Tapi umumnya hal itu hanya akan kita lakukan bila struktur tulisannya ada. Ibaratnya manusia itu rongganya sebetulnya kelihatan, cuma mungkin posisinya kan yang kurang baik, sungsang atau apa gitu. Tapi harus ada strukturnya. Itu sebabnya tipsnya bila memang yang hadir di sini adalah para penulis, tips yang paling baik adalah ya kalian harus punya struktur tentunya pada tulisannya, pada artikelnya. Dan ini yang paling tricky, yang bisa menjebak adalah karena kalau film pendek kehilangan sedikit momen untuk entah mencatat atau entah melihat ke HP atau apa, akan sangat memungkinkan kalian kehilangan detail yang penting. Itu yang bikin beda. Kalau film panjang kan masih keturunan 10 menit, masih nyambung gitu, masih bisa gitu ya. Kadang-kadang trikku aku mau ngasih contoh. Kadang-kadang trikku ketika nonton film pendek, karena filmnya pendek, setiap detik itu, setiap adegan, setiap scene itu sangat bernilai. Bayangkan kita nonton film pendek panjangnya 2,5 menit, tidak ada yang nggak penting pasti. Apalagi film itu udah terpilih seleksi yang sangat ketat. Artinya nih film kita harus tahu kenapa dia sampai lolos seleksi 2,5 menit. Kita harus menonton benar-benar. Nah, dan seringkali momen-momen penting itu sangat cepat berlalu dan kita nggak sempat bikin catatan. Aku kadang-kadang ketika filmnya pendek aku hebat, terus aku komentar supaya nggak ganggu penonton sebelah juga. Tapi itu pun nggak ideal ya, nggak ideal karena sebetulnya ketika kita berpikir pada sesuatu yang lain, ini kan audio visual. Ketika kita ngomong, sebetulnya kita juga sedang berpikir dan untuk hal yang kita omongin itu sebetulnya pasti akan kelewatan apapun yang di layar gitu. Jadi memang butuh latihan.
Sebetulnya sama seperti ada yang di sini suka bikin sketsa gambar? Enggak? Oke. Salah satu latihan pertama kita yang mungkin malah harus lebih sering dilakukan sama film festival writer kita. Jadi kami Minikino nih mulai tahun lalu ada program 6 bulan hybrid internship, magangnya hybrid. Karena kemudian 5 bulan pertama itu dilakukan secara online di kota masing-masing, terus saja terhubung seminggu sekali, 2 kali, ada beberapa pertemuan rutin, penugasan, tapi kemudian kita ketemu langsungnya itu pada saat festival. Nah, tahun lalu cukup sukses karena standar tolak ukur kesuksesan kita adalah bahwa mereka masih tetap menulis dan masih tetap terhubung dengan kita dengan satu ataupun bentuk yang lain gitu. Sehingga tahun ini kita ulang. Nah, yang salah satu latihan yang kami lakukan pertama kali adalah mencoba untuk nih ngobrol, tapi kemudian kita sambil main sih, mensketsa wajah. Sebetulnya kan sama ya, bukan sama, serupa. Apa yang audiovisual bergerak itu kan sebetulnya kita rekam juga, tapi memang kita rekamnya memang kita catat secara mental note ya. Kemudian ketika film sudah berakhir atau baru mungkin kita catat. Memang lebih menantang karena kemudian satu program 5-6 film. Apa daya kadang memang sudah harus menentukan dari awal memang mau menulis tentang satu film atau memang akan menulis tentang keseluruhan program tersebut. Dan ini kita bicara konteksnya festival. Kalau festival kan nggak bisa ya mau ulang lagi dong, nggak bisa gitu kan. Itu sebabnya makanya latihan-latihan tidak menulis sama sekali atau tidak mencatat sama sekali itu penting sebetulnya. Itu. Dah. Mau kasih latihan nanti, tapi mungkin sudah kamu sharing dulu. Yang tulisan seperti apa menurut kamu yang ideal? Ya. Ulasan seperti apa atau kritik atau apa? Iya, seperti makan siomay tadi sebenarnya tulisan pasti yang enak gitu kan, enak dibaca. Kayak tadi Cika bilang strukturnya enak. Mungkin saya sebagai penggiat festival ketika membaca ulasan-ulasan teman-teman ya, terutama ketika ada yang ngikut saya ke pop-up cinema misalnya, ketika pasang layar tancap terus membaca pengalaman mereka selama ikut pop-up itu, bagaimana tempatnya, bagaimana suasana dia menonton, bagaimana masyarakatnya, itu menjadi sesuatu yang catatan buat diri saya juga gitu kan, sebagai pelaku gitu. Mungkin akan sama saja dengan ketika saya sebagai filmmaker, walaupun belum ada yang nulis film saya ya, jadi tolong ditulis please. Apa judulnya? Nanti aja. Yang itu nggak usah. Yang di Indonesia aja kan udah ada. Kemudian kalau diceritakan apa sih yang diinginkan seorang kreator, seorang entah dia penulis, entah seorang apa, dari tulisan yang kemudian lahir dari yang memberikan apresiasi, sebenarnya selalu ingin mendengar pengalaman mereka. Nah, pengalaman mereka akhirnya kan balik lagi si penonton dari mana, seorang apa, latar belakangnya apa gitu, sehingga dia akan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Ketika seorang kameramen gitu misalnya menonton filmnya, ketika dia menulis, tentu ketika saya tahu latar belakang kameramen, maka saya pengen dengar ulasan dia bagaimana secara visual yang dia tangkap, secara kualitas kah, secara apa gitu. Mungkin kalau penulis-penulis yang mengulas teks misalnya, dia akan bicara tentang diksinya, bicara tentang kalimatnya, bicara tentang penokohannya. Sebenarnya pada dasarnya hampir sama gitu. Sebagian mungkin teman-teman di sini sudah biasa menulis gitu. Pada poin-poinnya akan sama saja gitu. Balik lagi ya latar belakang dari si penulis itu gitu, sejauh mana. Dan ketika mereka menulis, yang ditulis adalah yang kita anggap kesalahan umum itu adalah menceritakan kembali filmnya gitu dari awal sampai akhir. Mungkin mereka terbiasa nonton YouTube yang 1 jam gitu, jadi dia menceritakan filmnya. Pertama ibunya menangis, kemudian ini gitu. Ada yang banyak yang suka nonton sampai jutaan gitu. Jadi dia nggak cari filmnya, tapi nyari orang yang membacakan cerita film itu gitu.
Tetapi kan itu dari sisi hiburan aja sebenarnya gitu. Tetapi kalau ketika kita ngomong, mungkin kalau tadi Oleh bilang esai gitu kan, jadi agak terkesan lebih padat, lebih berat, atau lebih dalam tanda kutip berkualitas gitu. Hal-hal seperti itu sangat-sangat penting buat kami gitu sebagai filmmaker, sebagai penyelenggara festival, ketika mendapatkan feedback, kritik atau saran-saran tertentu yang diungkapkan dari pengalaman para penonton kita, para pemerhati kegiatan kita gitu. Nah, kembali lagi sebenarnya semuanya akan dilihat dari apa istilahnya, konteks dan di mana dia menonton, kapan dia menonton, dia balik lagi ke latar belakang dia. Kalau akademisi dia akan menulis apa gitu. Jadi yang pasti sering-sering menonton dan membaca juga. Kita punya beberapa artikel, cukup banyak ya di link artikel kita itu untuk yang bisa dijadikan referensi awal gitu, sambil kemudian teman-teman yang belum terlalu sering menulis bisa menemukan, oh ini strukturnya kalau nulis ulasan kita pengalaman seperti apa gitu. Karena ya itu salah satu pengalaman saya ketika belajar menulis, yang saya ambil adalah koran ketika saya ikut lomba nulis berita jurnalistik. Oh, saya punya tema tentang olahraga, saya ambil berita olahraga. Oh, ini loh yang ditulis, dia mulai dari sini maju ke sini, akhirnya begini. Ketika saya nulis tentang perbaikan taman di sekolah gitu, saya cari berita tentang perbaikan jembatan di mana gitu, sehingga materi apa dari situ baru saya wawancara, dari situ baru saya menulis strukturnya dan apa aja yang dibahas di situ gitu. Jadi itu basic pembelajaran yang pernah saya alami ketika belajar menulis. Jadi demikian, mungkin kita bisa nge-gym sambil kita minum arak lagi. Terima kasih. Kamu ada sesuatu ya? Ya, aku juga mau bilang bahwa sebetulnya akhirnya sama seperti kalau kita mengulas atau menulis tentang sebuah karya literatur, apapun itu, mau film, mau teater, mau mengulas sebuah lukisan atau karya tulis gitu, sebuah novel, sebuah puisi, itu akhirnya cara pendekatannya sama ya, Sama ya, bisa teknis, bisa konteks, tapi yang pasti satu hal yang sebetulnya makanya siapapun sebetulnya bisa menulis. Tapi tulisan yang paling baik saya percaya dan selalu bisa dibaca oleh pembacanya dan bisa dikenali adalah ketika dia jujur. Dia jujur dengan apa yang dia rasakan dan dia jujur dengan apa yang dia tahu. Kalau soal tahu biasanya ketahuan aja. Karena dia nggak tahu, barang yang nggak dia kenal mau ditulis pasti nggak enak bacanya. Nah, sehingga itu yang unik dari film pendek. Karena film pendek kemudian umumnya dia punya universalitas nilai, atau ada sesuatu yang dalam budaya yang bahkan entah di Amerika Latin sana, di Bali Utara bisa nyambung, tapi memang sedikit berbeda konteksnya. Nah, itu yang menjadi nilai tambah dari tulisan yang akan dibuat oleh seorang penulis dari Bali Utara ketika diberi exposure, diberi tontonan film dari budaya lain. Dan kejujuran itu nilainya tinggi sekali, karena itulah yang ingin juga dilihat oleh pembuat filmnya. Wah, film saya diputar misalnya di Minikino Film Week, ditonton oleh seseorang, nggak tahu Buleleng itu di mana, dia cari jauh banget, tapi ternyata kok dia mendapat ya nilai-nilai. Akan terjadi dialog berikutnya, kemudian terjadi ya, walaupun mungkin dia tidak akan menghubungi penulisnya, tapi itulah sebetulnya yang terjadi, dan itu yang membuat orang ingin terus membuat karyanya, dan moga-moga penulis sudah tetap mau menyuarakan apa yang dia tangkap. Terdengarnya romantis, tapi memang romantis. Apa sih? Oh iya, dan jumlah secara teks umumnya itu sekitar 500 kata sekitar. Kalau 300 kata itu terlalu pendek. Jadi umumnya memang ini kalau kalian baca-baca itu ada sekitar 500 sampai 2000 kata biasanya yang kita publikasikan. Dan ada juga interview. Nah, itu udah
beda lagi, itu workshop khusus lagi, itu interview bagaimana, tapi tidak sekedar hanya tanya jawab. Nah itu juga ada contoh yang cukup baik juga di situ. Rasanya itu karena kemudian kalau belum ada pertanyaan atau Juli nggak ada pertanyaan tambahan, kita ada yang ingin kita ajak kalian untuk Aku pikir karena aku juga melempar sama Boleh. teman karena diskusi kita udah 1 jam lebih gitu. Jadi biar kita ada kesempatan juga diskusi dan nanti coba dalam tanda kutip main-main gitu, seru-seruan nulis satu film yang kita tonton gitu. Jadi untuk membuka diskusi ini tadi kita udah bicara banyak Edo, Virus dan juga Cika, mulai dari apa itu mini kino dan apa yang mereka lakukan gitu. Terus bicara soal sekilas industri film juga film pendek. Terus artikel-artikel atau tulisan-tulisan seperti apa yang memang dikehendaki sebuah festival film pendek internasional gitu. Nah itu tadi kita udah bicarakan. Aku mau buka untuk sesi pertama mungkin 3 pertanyaan kalau ada dari teman-teman yang ingin bertanya. Jadi diskusinya santai saja, teman-teman bisa ajukan nama terus pertanyaannya apa gitu jika ada pertanyaan. Oke, 1, Tete, 2, Bapak, 3, ya, oke. Mungkin pertama dari Tete. Cuma ini aja nanyain tentang keperluan Pakai mic lah kan. program magangnya kapan Pakai mic. dibuka itu. Yang program magang 6 bulan itu udah dibuka atau belum, terus syarat-syaratnya kayak gimana, itu aja sih. Siapa tahu ada yang mau program magang. Oke, itu pertanyaan pertama, langsung dijawab aja ya, Kak Iska. sudah dibuka bulan Februari Maret bulan Februari tahun lalu dan sudah ditutup pada bulan Maret dan sudah berlangsung, sekarang sedang berlangsung mulai April sampai nanti bulan September. Jadi nanti kalau yang tertarik tunggu tahun depan ya. Cek infonya di mana? Follow Dulu apa nih? follow Mini Kino Events, Instagram, Twitter juga ada, terus di minikino.org, terus jobs ada JOBS, karena kadang-kadang bukan hanya magang, kadang-kadang kita emang cari part timer atau ada kontrak base gitu kan, 2 bulan 3 bulan gitu. Sudah selesai, udah tutup. Kita sempat seminggu yang lalu baru tutup 30 April cari volunteer subtitler. Oke, itu tadi jawaban dari teman-teman. Gimana Cete? Oke. Jadi tadi Sika udah menjelaskan kalau memang magangnya udah ditutup gitu ya, dan terakhir mereka buka subsidi buat subtitler dan juga udah close. Untuk informasi lengkapnya teman-teman bisa cek di minikino.org. Itu tadi pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Pak Yan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yahya Umar. Tumben ikut diskusi tentang film, karena saya walaupun saya wartawan jarang sekali bergelut di atau menulis tentang film. Karena itu mungkin nanti saya meminta tip bagaimana menulis film tentang film, terutama film pendek. Dan film pendek sendiri saya kurang lebih banyak kan selama ini saya itu ya harus saya akui, saya dari Madura, saya biasanya nonton film itu film India, film Roma Irama yang panjang-panjang bisa berjam-jam, dan kadang-kadang kalau nonton saya memang tidur. Saya sangat asing. Kalau nama Mini Kino ya, Mini Kino itu sudah sering saya dengar waktu saya tugas di Denpasar dulu, tapi belum pernah hadir dalam acara-acaranya, termasuk program-programnya. Karena itu mungkin yang pertama, kalau melihat penjelasan tadi itu saya tertarik ingin menulis tentang film pendek ini. Cuman sebenarnya ada syarat tertentu nggak supaya tulisan kita itu tidak seperti dikatakan Bang Edu tadi, itu tidak terjebak ke dalam kesalahan yang sangat umum tadi itu. Apa orang setua saya ini masih memungkinkan menulis film pendek itu? Kemudian kompetensi, apakah seorang penulis film pendek itu harus punya
dasar-dasar pengetahuan misalnya tentang film, tentang seni, tentang acting, tentang video dan lain sebagainya. Kalau harus belajar lagi seperti itu susah memang mau memulai untuk menulis. Saya karena cenderung lebih menikmati kalau film itu dibandingkan menuangkan apa yang saya rasakan itu. Ketika saya menonton film, saya merasakan, oh ini menyentuh saya, tapi sangat susah untuk menuangkan ke dalam bentuk tulisan. Yang selama ini mungkin apakah film pendek ini ya mungkin karena idealis ya tidak terjebak ke dalam kalau kita nonton ibu-ibu itu kalau nonton di Watch di YouTube itu kan yang ditonton tuh cerita dimulai dari sini yang gitu-gitu itu bisa jutaan gitu. Apakah Mini Kino tidak mau masuk ke sana sehingga bisa menawarkan suatu tontonan yang dalam tanda kutip tadi itu lebih berkualitas bagi ibu-ibu. Jangan, saya kan tidak punya pilihan. Kalau buka Watch akhirnya yang muncul itu gitu cerita-cerita film dimulai dari seseorang yang ini kan. Saya kira itu salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin soal tips itu mungkin nanti dibahas di rapel sekalian gitu aja pas saat habis kita nonton. Terus sisanya mungkin yang pertama, apakah seumuran Bang Yahya Umar tuh masih bisa untuk menulis film atau mengulas film gitu. Terus yang kedua, apakah Mini Kino nggak akan membuka dalam tanda kutip kesempatan gitu untuk buat tontonan untuk ibu-ibu gitu, khusus untuk ibu seperti yang kita. Oke, kalau yang pertama jawabannya bisa, nggak ada batas usia. Untuk yang kedua, tentu saja itu salah satu tantangan kita bagaimana merangkul penonton pada tingkat usia usia produktif ya, yang sudah berkeluarga misalnya. Karena memang akhirnya paling banyak penonton festival kita itu cuma mahasiswa, pelajar. 17 sampai 40 paling banyak. 17-40. Iya. Jadi ibu-ibu juga ada dong. Ibu muda. Ibu muda. Iya. Justru malah kita pingin yang juga yang lebih tua karena ada film-film yang memang juga kita ibaratkan, oh ini emang kalau udah berusia lebih dari 50 nih bakal bisa lebih menghargai film-film ini karena pengalaman hidup latar belakangnya ya ada memang program seperti itu, tapi memang selalu jadi PR sih buat kita untuk cobain supaya lebih banyak lagi nih penonton yang segmen usianya emang tepat nih dengan program ini. Ya, oke, itu mungkin. Dan mungkin aku malah tanya balik. Biasanya Pak siapa? Ya. Pak Yaya kalau menulis berita tentang apa biasanya? Kalau saya kriminal. Saya memang spesialis itu politik. Makanya kalau membahas film-film politik mungkin agak tertarik. Karena dulu ngepost saya itu di partai politik dan di DPRD. DPR kalau di Jakarta itu. DPR, Depdagri gitu. Di Mabes Polri. Jadi kalau nulis sesuatu itu mestinya berbau kriminal. Oke, terima kasih. Sebetulnya kualitasnya menarik sekali. Waktu kita ke Italia, Jul, aku ngomong sama si itu siapa yang berdua itu. Ya. Yang bikin film pendek Itu. Ya. Dia pendapatnya gini. Kan dia ngobrol sama aku, dia cerita tentang filmnya, terus dia paham betul situasi politik di Indonesia. Dia bicara tentang Soekarno, dia bicara tentang era Soeharto. Terus saya bilang, kamu tahu jauh lebih banyak. Aku baca tentang itu, tapi aku tidak terlalu masuk dengan kisah-kisah politik. Dia bilang, bagaimana mungkin kamu festival film seni itu adalah politik, seni pasti politis.
Jadi ketika Pak Yahya punya latar belakang sebagai wartawan politik, sebetulnya Ya. bisa ambil dari sudut itu. Ya, dan Tidak harus film politik, karena namanya film, namanya karya seni itu sudah pasti politis. mungkin kalau aku jadi Pak Yahya, loh aku malah bayangkan, aku akan nanya gimana cara nontonnya, karena memang betul kan jutaan kontennya gitu. Kita expose. Mungkin ini agak kasar analoginya, tapi secara kita mengulas Crayon Shinchan aja bisa dari sisi politiknya. Ya, dalam artian sudut pandangnya, Sudut maksudnya kan, pandang. ya, betul. Dan memang jadinya rancak sekali gitu. Film yang sama mungkin tentang yang tadi yang saya bilang Kanya tulis, itu kalau tulis sama Pak Yahya pasti beda. Hasil keluarannya pasti. Kriminal. Ya, dibandingkan dengan si anak usia 19 tahun ini. Gitu. Jadi itu yang menyebabkan menjadi menarik. Nanti kita cobain yuk nonton cuma 10 menit. Oke, jadi bentuk kegiatannya adalah kalau boleh 10 menit nonton di handheld masing-masing aja, dan yang nonton boleh sih tidak ikut nulis, tapi kalau memang mau cobain ikut nulis, nanti ikut nulisnya 15 menit. Jadi terserah sih, boleh pakai notepad masing-masing atau mau pakai tulis. Intinya adalah Tulis di kepala aja tuh. nggak boleh, tetap harus dalam kata-kata karena harus menjadi tulisan. Harus Ya, sesudah itu nanti kita sharing deh supaya langsung lah terasa gitu, latihan menulisnya tuh memang perlu jam terbang, tapi bukan berarti tidak mungkin gitu. Dan film ini adalah film yang menarik dari karya seorang sutradara perempuan, Aryani Darmawan namanya, sutradara perempuan Indonesia. Sudah 10 tahun terakhir ini dia tidak berkarya lagi, tapi ini adalah salah satu karyanya yang cukup penting dan sengaja dilepas di YouTube oleh dia. Di tahun berapa? Lah, tahun 2000 berapa? 2010 atau 2011? Tapi mungkin kita nonton aja gimana? Bagaimana Oke. Jul? Sebelum nonton lagi satu pertanyaan. Boleh. Ya. Makasih semuanya, sebelumnya salam kenal, saya Dian. Kurang lebih sama sih dengan tadi ini, penulisan yang baik kan beberapa kali disebutkan adanya struktur itu, apa yang dalam struktur itu apa aja sih yang ada sehingga mungkin tidak mengulang kembali dari isi film tersebut. Dan tadi juga sempat dibahas kalau misalnya dari skill kita dari kameramen itu kan boleh nggak kita ngambil dari sudut pengambilan tekniknya seperti apa, nggak harus ke isi ceritanya kayak gitu. Makasih. Tes. Oh ya, tentu saja boleh. Dalam artian ketika penulisnya jujur menulis apa yang dia tahu, dan itulah yang menjadi menarik dari tulisannya. Bila dia memang ingin menulisnya dari segi pengambilan kamera, luar biasa, tentu saja boleh. Sangat jarang, karena biasanya kameramen kemudian tidak tertarik menulis. Tapi kalau bisa, nggak apa-apa, kenapa enggak? Dan gini kan, kenapa jadi tidak menarik ketika menceritakan ulang? Karena film itu kan sudah ada sinopsisnya, untuk apa diceritain lagi? Untuk apa bikin sinopsis lagi? Oke. Apa aja yang ada dalam struktur itu mau dijawab sekarang apa ntar aja? Apa bisa? Mungkin ntar aja. Lampir aja ya. Karena itu udah Udah mau. ngomong. Ya. Oke. Itu saja karena udah jam 3, jadi masih ada waktu kita setengah jam lagi buat main dan juga ngobrol ntar tips-tipsnya. Mari kita mulai dengan cara pertama mengeluarkan HP-nya. Iya. Jadi buat Punya koneksi internet. Nah, lo ada wifi nggak di sini? ada. Nah, silakan minta wifi. Ya, kayu. Terus bakal ribut sekali loh kalau mereka. Nggak apa-apa, tatkala ya Mahima, tatkala kayu hujan 070514. Habis ini diganti ya passwordnya ya? Ada di YouTube. Nggak, di sini umum, nggak apa-apa. Kayu hujan 070514. Kayu sini. Berarti ada yang mau ulang tahun ya? Iya dong. Kayu juga mau beres. Kalau
direktur festival tak main-main. Kemarin, terus 4 hari lagi kayu, 3 hari lagi kayu. Yang di search ini Aryani Darmawan, nggak pakai H ya, Aryani, terus kata lain Darmawan, terus udah gitu Sugiharti Halim. Aryani Alfa Romeo India, Alfa November India. Aryani biasa. Terus Darmawan biasa dia ada Darmawan. Sugiharti pakai H. Sugiharti. Halim. Halim ya. Sugiharti Halim. Langsung aja Sugiharti Halim ketemu. Ya ketemu. Oke. Ya Sugiharti Halim ya itu filmnya itu dah. Oke. 9 menit ya. 9 menit 40 detik Oke. nonton. Filmnya 9 menit 14 detik. Haryani Halim di Selamat menonton teman. Tinggal satu nama, jadi 2000 kata yang sama. Bisa ada yang lebih aktif lagi. Bukan kantor gue, namanya beda. Waktunya sudah habis teman-teman untuk menulis 1-2 paragraf. Jadi agar lebih sudah selesai. Udah. Kasih. Jadi karena keterbatasan waktu dan tidak bisa semua dibacakan gitu, mungkin kita mau dengar tulisan teman-teman sehingga nanti bisa dikomentarin Edo, Virus sama Cika gitu. Mungkin 1 atau 2 orang aja ke Cika ya. Oke, siapa yang mau teman-teman? Tik 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 tik. Senyum-senyum nih, oke. Dengan siapa? Bisa feedback tuh. Cek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Milo Niki Anggara Manesia dari KHRI Buleleng. Saya memberi judul tulisan saya melirik rasisme dalam film pendek Sugiharti Halim. Paragraf pertamanya, seorang perempuan bermata sipit, kulit putih dan alis tipisnya memprotes orang tuanya karena memberi ia nama Sugiharti Halim. Tepat pada tahun 1958 sampai 1969, masyarakat yang berdarah Cina diberikan pilihan oleh pemerintah Indonesia untuk beralih warga negara dengan syarat mengubah nama yang berbau Tionghoa menjadi nama yang tidak jauh dari pribumi rakyat Indonesia. Dengan dalil peralihan nama itu, pemerintah memungut biaya lebih untuk meraup rupiah. Tapi saya belum selesai paragraf keduanya. Tapi lanjutannya, hal itu mendarah daging sampai hari ini. Rasisme itu masih kita rasakan kalau misalnya orang bermata sipit, alis tipis, kulit putih, itu pasti keturunan Cindo gitu. Itu masih sampai sekarang. Dan padahal itu ciri seseorang yang berdarah Asia, nggak cuma orang Cina aja gitu. Tapi kayak rasismenya masih melekat dan kental gitu. Kayak dia punya hal lain kalau dia berdarah Cindo gitu. Makasih, itu saja dari saya. Oke, makasih. Itu tadi Kak Edo melirik rasisme itu. Lagi 1 baru bahas ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini nama saya Pandu. Saya dari mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. Ya, jadi sini saya akan membacakan hasil dari yang saya lakukan. Sebenarnya ini belum ada judul sih, cuma saya terbesit ada kalimat lewat itu saya pernah ada di lingkungannya. Jadi yang saya tulis, sekalipun emas dilempar dalam kubangan lumpur, ia tetap emas. Yaitu adalah salah satu jurus untuk menenangkan dirinya. Dalam lingkungan keluargaku dan bahkan teman-temanku sudah memberikan aku julukan baru lagi, yaitu bucin. Bukan budak cinta, tapi budak Cina. Aku menjalani hubungan ini sejak SMP kelas 3 hingga akhir SMA. Sampai selesai menamatkan SMA pun aku masih menjalani. Sejauh yang aku tahu, dia memiliki marga Tan, sehingga nama lengkapnya memiliki suku kata unsur Tan itu. Untuk nama Cinanya
aku tidak tahu, tetapi ia sangat berbeda, jauh berbeda dari apa yang orang-orang katakan. Sejauh itu sejauh itu. Oke, terima kasih. Ada Pandu dan juga Niki. Siapa? Niki. Ada Pandu dan juga Niki. Nah tadi sudah kita dengar dua aja ya. Ada yang berdebar-debar mau membacakan tulisannya. Ada kayak ingin rasa membuncah gitu dalam dirinya ingin membacakan. Satu lagi boleh? Nggak ada ya. Oke. Kalau tidak ada nggak apa-apa. Tapi kalau ada satu lagi boleh. Ada lagi sebelum ini? Nggak? Sip ya. Nah tadi ada Pandu dan juga Niki, Kaido, Virus dan Kak Cika. Dan aku lihat pendekatan mereka tuh juga beda-beda gitu. Meskipun belum selesai ya? Iya, meskipun belum selesai. Pandu menggunakan pendekatan personal gitu. Ada aku di sana dan juga ada Niki tadi. Nah gimana tuh pendapat Kaido, Virus dan Cika plus juga tips mungkin yang bisa dibagikan. Jadi kayak bisa kita ngerangkum semuanya. Gitu. Silakan. Aku tertarik untuk baca dia punya. Kalau kamu punya, gini, terkesan menceritakan kembali pembukaannya dulu, karena semua itu udah diceritakan di filmnya. Dan ini film cukup terkenal, tentu di kalangan terbatas ya. Aryani Darmawan itu nama cukup penting untuk film pendek Indonesia. Jadi kalau pegiat film pendek, apalagi pada masa itu dia namanya cukup terkenal, era 2000-an sampai 2007 mungkin. Dia menang banyak sekali penghargaan dan dia sendiri dosen di Parahyangan dan selain bikin film dia juga penulis yang bagus. Latar belakangnya arsitektur, dia seorang arsitek. Jadi siapa yang sudah pernah dengar nama dia, Aryani Darmawan? Nggak ada ya. Jadi kalau kalian Google siapa dia punya segudang prestasi untuk film Indonesia sebetulnya. Dan kembali lagi, kalau kamu ceritakan seperti itu, terkesannya langsung, apalagi buat yang sudah tahu filmnya, langsung tidak menarik. Mungkin triknya ya, misalnya kamu dan tentu saja kamu bilang kamu belum selesai ya. Mungkin kalau memang kamu merasa harus menceritakan itu, tidak ditaruh di paragraf pertama. Jadi taruh di paragraf kedua. Justru paragraf kedua, yang kedua tadi kamu bisa di awal, sehingga orang nyangkut dulu, supaya tidak langsung belum sudah diceritain kisah filmnya dan gitu ya. Itu dari aku, mungkin yang lain bisa. Berarti tadi untuk komentarnya Niki tuh paragrafnya tuh ditukar gitu kan ya? Salah satu triknya misalnya memang merasa harus menceritakan. Kalau dia punya menarik tuh. Jadi pengen tahu selanjutnya. Selanjutnya apa itu? Atau selanjutnya gimana? Kalau punya Pandu tadi itu pengantarnya dari filmnya atau pengalamanmu? Pengalamanmu ya, oke. Aku lupa filmnya, udah nonton, ingat tentang apa tapi lupa detailnya. Mungkin kalau tentang tadi kan sempat tanya struktur dan sebagainya gitu ya. Ketika kita baca paragraf pertama, memang kelihatannya ini harus spesifik belajar tentang esai atau struktur penulisan yang ini lead itu seperti apa sih gitu kan, untuk dapetin hooknya di awal itu seperti apa, kemudian mengantar di paragraf-paragraf berikutnya itu mau masuk dari mana gitu kan, per pembagian ceritanya itu mau seperti apa. Nah itu akan lebih lebih banyak kalian dapetnya kalau bergaul sama Ole, Sonia, sama teman-teman di sini gitu yang memang lebih banyak bergaul dengan teks bebas gitu. Mungkin itu sih dari aku. Terima kasih. Berarti algoritma
Instagram kita di Kino Events itu memang nggak populer di Bali Utara. Kalian kemana sih? Ada buka lowongan hybrid internship, tapi kok kalian nggak daftar gitu? Maksudnya, berarti itu pujian sebetulnya bahwa 10 menit itu kalian udah punya suatu penulisan yang udah lumayan lah ada isinya ya gitu. Malah ini udah potensial untuk dilanjutkan sebetulnya gitu. Apa mungkin karena kalian memang ya ini sarangnya penulis ya, beda memangnya kalau masuk ke sarangnya penyamun penulis. Artinya itu membuktikan bahwa kalian bisa menulis tentang film pendek, tidak punya masalah. Tentu kemudian detailnya, ya detailnya tadi Edo udah bilang juga, hook pertama kali nulis itu adalah seperti filmnya juga. Filmnya 15 menit, berarti 1 menit pertama, 2 menit pertama itu penting sekali. Kalau kemudian ini nambah sekali mau cerita apa sih, sudahlah gitu, kelihatannya kok membosankan gitu kan. Jadi memang hook pertama yang personal itu akan selalu menarik, karena orang tuh punya rasa ingin tahu tentang kehidupan orang lain lebih daripada sekedar untuk topik. Ketika dia berwajah, ketika dia merasa kok ini kok sesuatu yang personal ya, orang jadi memang ingin tahu. Jadi dari Niki sama Pandu ya. Jadi yang Niki itu tadi aku setuju sekali bahwa itu memang mungkin nanti kalau ketika dikembangkan akan perlu diobrak-abrik, dan tenang saja memang pasti selalu akan ada perombakan itu ya. Nah, Bapak baru sebatas itu yang bisa dikomentarin, tapi kan judulnya ini sesuatu yang kan bisa kan gitu. Ketika meluangkan waktu dan kalian memang tonton itu dan sesuatu yang kalian jujur, ini berarti jujur kan, langsung ceritanya Pandu jadi ingat nih pacar lama gitu ya. Ingat kan, jadi ingat pacar lama, dan itu jadi menarik karena kemudian bisa bawa sesuatu hal yang sangat politik praktis. Hidupnya personal dan banyak orang yang punya pengalaman yang serupa dengan kamu, dan itu semua terpatik dari nonton Sugihati Halim. Yang ini mungkin tentang nama, yang ini tentang politik, yang ini tentang saya tidak tahu ya bahwa nama itu ada bermasalah. Ada nggak yang tentang hal itu? Ada nggak yang nulis yang kalian merasa baru tahu nih nama tuh ternyata punya masalah gitu? Ada nggak dari kalian? Ada ya. Jadi paragraf keduanya, karena kan setiap nama orang Cina itu depannya emang kayak misalnya namanya Stefani gitu, pasti belakangnya Stefani Hartono gitu, atau Stefani Diningrat, pokoknya ada nama Jawanya di belakang itu ya. Kebetulan ada beberapa teman yang Cindo juga. Ya maksudnya jadi, dan ini sesuatu yang tentunya 10 menit belum bawa kemana-mana, tapi bisa juga menjadi pemantik untuk membiasakan diri. Ada kata-kata kunci atau sesuatu yang ingin digali lagi, entah dibaca lagi atau dipikirkan lagi. Itu biasanya yang memang akan selalu bisa terjadi dalam menulis hanya 10 menit gitu. Jadi tidak mungkin memang menulis sesuatu yang utuh misalnya dalam 10 menit. Dan ini cuma latihan kecil, tapi sebetulnya latihan-latihan kecil seperti inilah yang kami lakukan ketika melakukan hybrid internship for Film Festival Writer. Itu yang kami lakukan. Jadi ketika mengundang pemapar, pemberi materi atau guest speaker, kita selalu menyediakan waktu 15 menit buat dia untuk merefleksikan lagi apa yang dia dapat selama 45 menit sebelumnya. Karena bila tidak, dijamin lupa, atau lupa detail yang mungkin malah menarik. Karena sebetulnya itu paling berkesan, tapi karena tidak terlalu mendalam dipikirkan, dia hilang. Dan ketika dicatat itu menjadi materi ya buat nanti besok kalau ditengok lagi, oh iya ya kemarin si orangnya bicara tentang ini atau itu, atau filmnya tentang ini. Itu aja. Dan sebetulnya untuk menutup, kalau dari kami adalah bahwa film ya produk budaya, literatur, dan tidak bisa menulis tanpa membaca. Sebaliknya juga sama membaca, menulis, menonton itu sebetulnya suatu rangkaian yang sangat erat. Dan perbendaharaan kata, rasa itu hanya bisa diolah, tidak bisa ditipu dari jam terbang membaca juga dan menonton juga. Jadi memang harapannya adalah kalian semoga tetap berminat, walaupun mungkin kayaknya nggak film deh, atau mungkin kayaknya nggak film pendek, atau mulai sekarang aku pas nonton ini mau nulis gitu. Ya kenapa enggak? Dan semoga tetap membaca dan mencari. Nah sebetulnya aku antara setuju dan nggak setuju dengan mencari tahu tentang si pembuat filmnya, karena bisa melakukan pendekatan seperti itu, tapi bisa juga tidak. Dalam artian ya tidak juga tidak apa-apa, karena tapi tentu saja
menjadi akan lebih mendalam ketika kalian juga tahu ini siapa, kenapa, gitu. Atau ternyata tidak mau sama sekali terhubung dengan pembuat karya pun tidak apa-apa. Gitu. Waktu aku baca, misalnya ada karya tulis mengulas film atau mengkritik film, selalu yang pertama aku harapkan adalah informasi baru. Informasi baru apa yang aku dapat? Gitu. Nah, di situ juga mungkin semua yang dia tulis dari paragraf pertama, terus penutup paragraf penutupan, nggak ada informasi baru. Semua kan udah tahu rasisme masih berjalan sampai sekarang. Terus di paragraf pertama juga itu semua sudah ada di film, jadi nggak ada informasi baru. Gitu. Kalau dia, karena dia nulis dengan pendekatan orang pertama, gitu, aku itu aja sudah gitu. Meskipun kemudian siapa tahu akhirnya tidak ada informasi baru, tapi ketika menggunakan aku itu sudah sebuah hook buatku gitu ya. Tentu tidak ada rumusan, tidak berarti aku harus nulis lalu pakai aku, nggak bisa gitu juga ya. Tapi mungkin gimana bilangnya? Ya. Nah, tapi sebetulnya kan itu kan pemantik awal gitu, rasismenya ada betul, nah tapi memang harus mengerucutkan dalam nama. Oh iya kah? Oh ya ampun ternyata ya, gitu kan? Atau ini masih panjang memang perjalanannya. Ya. Oke, aku nambahin dikit ya, boleh ya? Tadi sebenarnya aku juga sempat tulis sih sedikit. Kalau nama itu di sini kebetulan nama anak-anakku semua aneh-aneh gitu ya. Namanya Putih-Putih Padi, Kadek Kayu Hujan, itu sudah kalau ke dokter spesialis sudah pasti dibedah dulu namanya, bukan penyakitnya ditanya kenapa sih namanya kok Kadek Kayu Hujan gitu, bukan yang lain. Nah terus tadi kalau ngomong tadi Pandu ya, kenapa Pandu menarik? Karena Pandu menyertakan personal touch di tulisannya. Jadi kalau kita menulis apapun, terutama menulis film, kalau kita tidak tahu informasi politik atau apapun, yang sebenarnya bisa digali adalah personal story kita. Seperti tadi misalnya ketika ngomongin nama, yang saya bayangkan adalah nama anak saya gitu loh. Baru dihubungkan ke si Sugihati Lim, bahwa itu bukan sekedar nama itu bukan untuk orang Cina aja ya, orang kita aja juga kena rasisme gitu. Misalnya saya disuruh ubah namanya Kayu loh sama dokter THT. Bisa kan namanya jangan Kadek Kayu Hujan gitu, padahal kita tuh mau periksain telinga gitu. Nah itu yang saya akan tulis sebenarnya tadi, sudah ada paragraf pembukanya. Jadi itu adalah hal-hal yang personal, sama seperti cerita cintanya Pandu tadi. Yang mana tuh ya ceweknya? Jadi itulah yang membuat sebuah tulisan itu akan berbeda. Karena kalau kita ngomongin personal story, orang lain pasti nggak punya, hanya kita yang punya gitu. Orang lain pasti nggak punya itu. Nah itulah hooknya tadi. Dan di sini karena saya juga ingat sekali dulu nulis resensi yang apa tuh namanya, yang filmnya yang apa tuh yang di Mini Kino itu ada Cheese ya, Kimchi. Itu juga saya tuh personal touch itu saya karena kita suka berfoto ya, cheese yang gitu ya, kimchi gitu. Itu saya rasa pendekatannya bisa ke personal gitu, sangat sastrawi juga gitu. Nah saya setuju bahwa kalau kita menulis film atau menulis apapun, kuncinya adalah membaca, dan juga membaca itu termasuk membaca diri sendiri gitu. Itu sih. Makasih. Oke. Udah pamungkas. Makanya ditutup berada di karena waktu sudah 3:30. Jadi terima kasih teman-teman kehadirannya. Terima kasih Kak Edo, Virus, Kak Cika, teman-teman Mini Kino untuk waktu dan energinya. Karena kita tadi udah diskusi, tanya jawab, dan juga kita juga latihan gitu, menulis cepat. Jadi itulah serangkaian belajar bersama menulis, mengulas film bersama. Perlu diinformasikan dalam waktu dekat di mana saja mereka bisa menonton film program Mini Kino. Oh oke. Nah yang tadi mau misalnya ketika Kak Edo melanjutkan tulisannya gitu, kontaknya kemana tuh kalau mau misalnya? Kalau menulis tentang Sugiyarti Halim sih, karena itu adalah film pendek ya, dan itu juga ada di domain publik. Kalau kalian mau melanjutkan
tulisannya silakan, dan kalau mau dikirim bisa dikirim ke ya info@minikino.org. Nanti akan ada proses editorial, tapi siapa tahu bisa masuk, itu pun boleh gitu. Tapi kalau misalnya kalian berpikir, wah libur nih semesteran kan libur, pingin dong nulis gitu kan, dengan tangan terbuka, rasanya kita mengundang kalian untuk datang ya ke kantor ya. Tapi memang materinya itu kan materi eksklusif, dalam artian hanya boleh dipertunjukkan untuk umum, juga dalam ranah festival. Jadi artinya hanya boleh ditonton offline. Artinya kalian yang terpaksa apa daya harus datang ke kantor untuk kemudian kalau memang mau menulis. Menontonnya mungkin bisa di kantor gitu kan. Menulisnya silakan bisa di rumah. Kalau nonton bisa setiap hari Jumat di akhir bulan. Di Mahima tetap ada screening. Jadi di minggu terakhir setiap bulannya hari Jumat di Mahima tetap ada screening film untuk sampai 4 bulan ke depan. Yang diputar adalah film dari Mahima, program Indonesia Raja, gitu aja. Oke, itu tadi informasi sudah lengkap ya. Atau follow Instagram Singaraja Menonton, ibunya dari sana. Oke, boleh, siap, mantap. Oke, itu ya tadi teman-teman diskusinya. Terima kasih diskusi ya. Apalagi Pak? Jangan lupa. Ya, jadi duduk dulu di situ, jangan kemana-mana. Lanjut lagi sedikit, sedang ambil sesuatu. Oke, sedang ambil sesuatu. Jadi ini adalah sebenarnya rangkaian dari acara tatkala Mei itu sebuah festival perayaan untuk menulis gitu, dan ini adalah acara pertama apa? Enggak, cuman Mei. Ya, cuman Mei. Karena Mei ulang tahunnya gitu kayak dong. Mars kemana? Itu Mahima. Ada 2 lembaga. Tatkala. Begitu. Jadi untuk sebulan ke depan ada beragam acara diskusi, kurang lebih 30 pembicara gitu Pak ya. Iya. 30 pembicara, dan ada 15 lebih sesi diskusi dan workshop. Sebutkan workshopnya apa saja. Bos 15. Ya itu kira-kira bisa dicek nanti di page-nya tatkala langsung. Oke, itu aja. Ini ngambil apa nih Pak? Tunggu ada bingkisan untuk pembicara. Oh, ada semacam bingkisan gitu. Oh, kurang tahu. Berat sponsornya. Jadi kameranya. Wah, Terima kasih Kopi Banyuatis.